Bapak Ketua STI Bali, yang kami hormati jajaran pengurus STI Bali, para ketua sasana atau kelompok senam atau yang mewakili, panitia pelaksana Diklat STI Bali Virtual tahun 2020, Bapak Ibu Terawan Terawati lulusan Diklat STI Bali tahun 2020 yang sekarang sudah menjadi keluarga besar STI Bali, dan lebih khusus lagi keluarga besar pelatih tingkat pertama Senam Tera Indonesia Provinsi Bali, serta hadirin yang berbahagia. Baiklah Bapak dan Ibu Terawan Terawati yang berbahagia, untuk tidak menyita banyak waktu, kita hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas kami silakan. Baik, hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Mohon izin Bapak dan Ibu hadirin, doa akan saya bawakan dalam agama Hindu. Bapak dan Ibu yang non-Hindu disilakan sesuai agama masing-masing. Om Adiyasya Param Jyotir Rakta Teja Namastuti Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskaraya Namo Astuti. Om Raringsah Paramashiwa Raditya Namaswa. Om Hyang Widi, yang menjadi sumber dari segala sumber cahaya, sebagai penerang seluruh jagat raya. Engkaulah sang pencerah semesta. Hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, kami, keluarga besar Senam Tera Indonesia Provinsi Bali, menggelar acara Temuka Kerakraban Terawan dan Terawati sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Diklat STI Bali tahun 2020.
Semoga dengan kuasa Hyang Widi, acara ini dapat berjalan baik serta memberi manfaat bagi kami, masyarakat, nusa, dan bangsa. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pengampun, dalam sujud kami bersyukur dan memohon ampunilah segala kekurangan kami. Om Sidirastu Tat Astu Astu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kita lanjutkan dengan pembacaan kode etik pelatih senam tera Indonesia. Kepada petugas disilakan. Kode etik pelatih senam tera Indonesia. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bertingkah laku sopan dalam memberikan bimbingan latihan dan menghormati sesama peserta senam tera. 3. Menjunjung tinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga senam tera Indonesia, serta selalu mematuhi ketentuan-ketentuan senam tera Indonesia. 4. Berdisiplin, jujur, dan selalu melaksanakan tugas selaku pelatih senam tera Indonesia. 5. Selalu meningkatkan kemampuan serta pengetahuan terutama dalam senam tera Indonesia. Bapak Ibu terawan dan terawati yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan pengucapan janji pelatih senam tera Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang telah memiliki sertifikat pelatih, baik tahun sebelumnya maupun lulusan tahun ini, wajib untuk mengucapkan janji pelatih dengan mengikuti petugas pembaca janji pelatih senam tera Indonesia. Kepada perwakilan pelatih, disilakan untuk memegang ujung bendera STI pada saat pengucapan janji pelatih senam tera Indonesia. Untuk itu, kepada petugas dan perwakilan pelatih, disilakan. Saya akan membacakan janji pelatih dan semua pelatih mengikuti. Janji pelatih senam tera Indonesia. Janji pelatih senam tera Indonesia. Kami, pelatih-pelatih senam tera Indonesia, Pelatih senam tera Indonesia, dengan ini berjanji. Berjanji. 1. Sanggup untuk mematuhi serta melaksanakan kode etik pelatih senam tera Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Berusaha untuk selalu mengembang luaskan senam tera Indonesia di kalangan yang lebih luas. 3. Sanggup untuk memberikan pelatihan, bimbingan serta pembinaan dimanapun untuk kepentingan pengembangan senam tera
Indonesia. 4. 4. Sanggup untuk memperluaskan pengetahuannya Sanggup untuk memperluaskan pengetahuannya kepada terawan-terawati kepada terawan-terawati serta peserta senam tera Indonesia serta peserta senam tera Indonesia dengan penuh tanggung jawab. dengan penuh tanggung jawab. 5. 5. Memberikan keteladanan Memberikan keteladanan serta mendorong terlaksananya kegiatan senam tera Indonesia dengan baik dan benar. Acara kita lanjutkan dengan Bakti Bagimu Negeri. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu terawan dan terawati yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan kesan dan pesan lulusan Diklat STI Bali tahun 2020. Kepada perwakilan yang ditunjuk, disilakan. Yang terhormat Bapak Ketua STI Bali beserta jajaran pengurus, yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Pelaksana Diklat beserta anggota, Bapak dan Ibu para Ketua Sasana yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, terawan dan terawati yang saat ini sudah menyandang predikat pelatih tingkat pratama senam tera Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Salam tera. Sehat, tentram, indah. Yes. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sungguh sebuah anugerah luar biasa hingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana hikmat dan penuh kekeluargaan. Terlebih lagi Bapak dan Ibu yang telah selesai mengikuti diklat tempo hari dan telah dinyatakan lulus, termasuk saya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan atas pelaksanaan diklat yang kita ikuti tempo hari. Saya sendiri, ini adalah diklat yang kedua. Sebelumnya, saya sudah pernah ikuti dan sudah menyandang predikat pelatih tingkat pratama. Kenapa saya ikut lagi?
Padahal saya sudah punya sertifikat. Tidak lain karena saya ingin memotivasi teman-teman yang lain dan menanamkan semangat bahwa belajar itu sangat perlu dan penting. Terlebih lagi untuk hal yang berkaitan dengan praktikum atau action langsung. Saya belajar dari pengalaman saya di masa kuliah dulu. Kebetulan kampus ini adalah tempat kuliah saya, ada di depan senior saya yang menempa saya untuk di bidang seni, khususnya seni tari. Bidang seni tari dominan bersifat praktikum, tidak jauh beda dengan senam tera. Ukuran keberhasilannya salah satunya bisa dilihat dari gerakan yang dilakukan. Karena itulah saya pasti akan terus ikut diklat STI selama kesempatan masih ada. Di samping meningkatkan kualitas juga pengetahuan dalam bersenam tera. Secara pribadi, kebetulan saya dan teman-teman Korpela membina beberapa kelompok lansia secara sukarela. Saya merasa bahwa wajib memiliki sertifikat pelatih untuk kegiatan tersebut. Tentu tidak lepas dari dorongan dan motivasi bos Korpela. Siapa dia? Mr. Van Win, yang tidak pernah bosan untuk memotivasi kita, memotivasi kami untuk maju. Dari awalnya kami ada 2 orang ikut diklat, tahun ini menjadi 20 orang. Terima kasih Pak Bos. Mana Pak Bos Korpelanya ya? Di era sekarang ini, kita tidak bisa bermodalkan hanya dengan pengalaman saja, melainkan harus didukung dengan kemampuan akademis yang memadai. Salah satunya melalui diklat. Ini akan menjadi ladang subur bagi teman-teman yang sudah lulus diklat untuk mengabdikan ilmunya. Dan kebetulan salah satu dari kami, dari Korpela, duduk sebagai Ketua Kramowerda Desa Adat Kapal. Beliau juga tampaknya hadir di sini. Kepada Bunda Chandra Yoga, dipersilakan untuk berdiri. Inilah beliau menjadi Ketua Kramowerda di Desa Adat Kapal. Terima kasih Bunda Chandra. Sertifikatnya nanti bisa langsung digunakan untuk membina Kramowerda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesan saya diklat tahun ini luar biasa. Di samping dari jumlah peserta, juga dari bobot materi yang disajikan, baik virtual maupun digital. Saya mencoba membandingkan dengan ketika saya diklat dulu secara manual. Dari sisi kualitas, sungguh peningkatannya signifikan. Ini bisa kita lihat dari video rekaman visual yang dikirim oleh para peserta. Rata-rata bagus sesuai ketentuan. Berhadapan dengan kamera mengharuskan setiap peserta untuk belajar, dan belajar. Supaya gambar atau video yang dihasilkan bagus. Itu artinya secara alamiah mereka harus menumbuhkan rasa percaya diri, berani tampil, melakukan yang baik dan tidak asal-asalan. Terbukti seluruh peserta dinyatakan lulus dan bahkan ada yang meraih predikat lulusan terbaik. Jadi kesan saya bahwa diklat tahun ini layak untuk mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Terlebih lagi keluarga besar STI Bali, selamat untuk panitia penyelenggara diklat atas keberhasilannya. Pesan saya, semoga diklat semacam ini dapat dijadwalkan secara berkala. Sehingga seiring waktu, semakin banyak lulusan yang menyandang predikat pelatih, tentu diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia STI Bali. Buat teman-teman yang sudah lulus, baik tahun ini maupun tahun sebelumnya, jangan berpuas diri.
asah terus, dan kalau bisa ikuti setiap diklat STI untuk semakin meningkatkan kualitas diri. Baca panduan dengan baik. Menyandang predikat pelatih bukan untuk gaya-gayaan, melainkan sebuah tanggung jawab besar. Kita dituntut tidak hanya mampu melakukan gerakan senam tera dengan baik, melainkan mampu memahami manfaat dari gerakan yang dilakukan. Dan itu hanya bisa dengan belajar, membaca, dan belajar lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat dengan satu harapan, semoga ilmunya dapat diamalkan dan bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan, masyarakat, nusa, dan bangsa. Mulailah dari hal kecil di sekitar kita. Demikian kesan dan pesan saya, kurang lebihnya mohon dapat dimaafkan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan, khususnya dalam bersenam tera. Om Santi 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 Om. Acara kita lanjutkan dengan pengarahan umum Ketua STI Bali. Kepada Bapak Ketua STI Bali, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu penasehat dan juga jajaran pengurus STI Bali. Yang terhormat para ketua sasana atau yang mewakili lingkup Keta Denpasar, Badung, Tabanan, Jemberana, dan juga Singaraja. Yang saya cintai dan banggakan, seluruh pelatih lulusan Diklat STI Bali tahun 2020 yang saat ini telah bergabung dalam keluarga besar STI Bali, khususnya keluarga besar pelatih di Pengprov STI Bali. Mengawali sambutan saya setelah pembuka tadi, saya ingin menghangatkan suasana meskipun tadi sudah ada senam bersama. Mari kita pekikkan dan menyemangati diri kita semuanya, khususnya keluarga besar STI Bali, dengan Yel STI. Kali ini saya ingin memakai Yel yang sebelumnya. Jadi kalau saya bilang senam, jawabnya apa? Saya bilang tera, jawab? Kemudian kalau saya bilang STI? Iya. Mari, ini kesempatan baik. Salah satunya ini juga merupakan sebuah hal yang bagus untuk kesehatan. Kita lepaskan emosi dengan berteriak. Ini akan bagus untuk paru-paru. Kita mulai ya. Senam, tera, STI. Ya, luar biasa. Sebagaimana disampaikan tadi oleh perwakilan dari pelatih yang baru saja lulus pelatihan, bahwa kita semuanya oke. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat dengan peserta yang lain, saya ingin menyapa dua besar dari sisi jumlah ya yang ikut pelatihan kemarin. Mana dari Bongkase? Iya. Kemudian Korpela? Iya. Kita maklumi karena ini memang dalam situasi COVID, jadi tidak bisa hadir semuanya. Sebenarnya tadi apa yang sudah saya akan bacakan sudah dirangkum oleh perwakilan tadi, luar biasa.
Namun demikian, saya akan tetap menyampaikan bahwa mengawali sambutan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, sehingga di pagi hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka di panggung terbuka isi Denpasar yang luar biasa ini dalam rangka temu akrab pelatih STI Bali. Untuk teman-teman yang baru saja, ya semua kita ya, mengikrarkan janji pelatih tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang simpel-simpel saja, karena itu nanti akan terikat kita laksanakan dalam keseharian pada saat kita melatih. Yang pertama, tadi sudah disinggung juga, selalu berusaha mengupdate diri, meningkatkan keterampilan, tentunya teknis di sini dalam bersenam tera, dan juga meningkatkan pemahaman atas makna, fungsi, dan manfaat setiap gerakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadi pelatih yang mandiri. Artinya tidak sekedar menjadi peraga atau pemandu gerak. Ini yang sering keliru dimanai. Jadi seorang pelatih tidak cukup dia tampil di depan memperagakan senam, tapi dia juga harus bisa menjelaskan tentang apa dan bagaimana organisasi STI dan sebagainya. Itu semuanya ada dalam materi diklat. Sebagai contoh, yang masih ingat sekali dulu senior tiang Bu Sagung, silakan berdiri Bu. Ya, ini dia, Ibu Sagung Raka Suwarni, salah satu senior STI Bali, guru tiang, mentor tiang juga, yang luar biasa sampai hari ini masih berkiprah dan selalu semangat. Pada waktu itu beliau bercerita, ingin mengajak seorang pelatih mengembangkan atau mensosialisasikan STI di satu tempat. Pelatih ini sudah bagus, sudah mumpuni, sudah punya karakter dan kemampuan lah. Tapi apa jawab pelatih itu? Tidak punya flash disk. Artinya tidak siap dengan sarana untuk melatih. Berarti dia tidak mandiri. Makanya pelatih mandiri itu adalah di samping menguasai penguasaan tadi, baik teknis maupun non teknis, juga mempunyai sarana pendukung minimal flash disk zaman sekarang atau perangkat lain ya yang sejenis, apakah itu di HP atau di apapun. Intinya menunjukkan kesiapan pelatih tersebut untuk melatih kapan saja dan di mana saja, tidak tergantung kepada rekan lain. Karena di sana di janji pelatih tadi ada mengembangkan. Nah, di situ harus berani tampil keluar secara mandiri. Di samping itu juga penguasaan terhadap senam-senam gembira maupun kreasi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Kemudian terkait dengan senam gembira, di sini yang perlu sampaikan, senam gembira ataupun kreasi di dalam STI hakikatnya adalah sebuah selingan, ya, untuk memberikan variasi dalam bersenam tera. Karena pada hakikatnya STI kalau hanya dimainkan satu paket STI saja, itu cuma 30 menit. Kalau kita punya durasi berolahraga senam 1 jam, 30 menitnya lah kita manfaatkan untuk berkreasi di sana.
menghibur diri. Jadi di dalam STI lengkap yang bisa kita laksanakan. Saya hanya berharap dalam setiap latihan tidak terlalu terlena dengan senam kreasi atau gembira. Lakukan dulu senam tera, baru setelah itu tampilkan senam-senam kreasi yang ada. Yang ketiga, ini penting sekali, selalu disiplin. Dan satu lagi, kita punya sasana sabar, sanglah barat. Tapi di sini sabarnya betul-betul dalam konteks sabar. Pelatih itu harus sabar. Dan selalu ingat, siapa atau komunitas apa yang kita latih atau kita pandu gerak. Jangan sampai komunitas yang di belakang yang kita latih akan kita pandu geraknya, maaf, sudah senior usianya, tapi kita berikan senam-senam yang kurang sesuai atau cukup berat bagi mereka. Apakah ibu bapak nyaman beraction dengan segala gaya, tapi yang di belakang tidak bisa mengikuti? Ini tentunya tidak nyaman, betul nggak? Ya, jadi selalu lihat, sekarang saya ada di komunitas apa, siapa yang ikut berlatih, kita sesuaikan. Untuk itulah penguasaan senam khususnya untuk gembira kreasi juga bisa menyesuaikan. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun mengingat situasi dan juga keterbatasan waktu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga saja apa yang saya sampaikan sedikit bisa memberikan, katakanlah, bekal untuk menjalankan fungsi Bapak Ibu sebagai pelatih. Selanjutnya, atas nama pribadi dan Ketua Pengprov STI Bali, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semangat Bapak Ibu sekalian yang telah melewati dan lulus ikut diklat STI Bali tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Sasana yang tentunya telah mendorong, memotivasi, mempersiapkan anggotanya untuk ikut diklat. Terima kasih saya juga sampaikan kepada Bapak Imade Darmiase yang telah membantu memfasilitasi tempat di kawasan kampus isi Denpasar ini, sehingga kita dapat melakukan berbagai kegiatan baik terkait diklat yang telah berlangsung maupun kegiatan temu akrab hari ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi untuk panitia diklat STI Bali tahun 2020 atas suksesnya kegiatan dan berlangsungnya acara hari ini. Dan terakhir, ini saya rasanya perlu memang mengapresiasi hal ini. Saya mohon Pak Wayan beserta keluarga bisa ke depan. Iya. Siapa yang nggak kenal Vanwin? Monggo Pak Wayan. Kemudian Ibu Mbak Wiwin, Mas Wawan. Iya. Ayo lari. Iya. Sekarang Pak Wayan atau Vanwin ada di depan Bapak Ibu kita semuanya. Ini adalah satu keluarga. Masih ada yang di rumah, Pak? Iya. Ini keluarga Tera. Dan satu hal, Pak Wayan ini sebagai kreator yang idenya nggak pernah habis. Kapan saja, di mana saja akan muncul idenya.
dan banyak hal. Dengan segala kemampuan dan pengalamannya, Pak Wayan mendedikasikan semuanya itu untuk STI Bali. Tepuk tangan untuk Pak Wayan. Iya, apalagi di zaman teknologi yang terus berkembang ini. Semoga hal ini bisa memotivasi kita semuanya. Saya tahu ada beberapa rekan juga yang sudah mulai mengajak keluarga ya untuk menjadi kadernya. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Wayan dan keluarga. Terima kasih Pak Wayan. Jadi Pak Wayan di samping mensupport dalam kegiatan, juga tentunya pelaksanaan tugas dalam bidang humas. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Diabetasol dan juga produknya Blesti hari ini ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kita tetap bisa bekerja sama di lain kesempatan. Akhirnya saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan memohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita selalu sehat, semangat bersama STI Bali. Mari bersama-sama kita kembangkan dan selalu jaga eksistensi STI Bali, karena secara nasional STI Bali ini sudah luar biasa dari 18 provinsi ya. Artinya selalu diperhitungkan oleh provinsi yang lain. Tentu semuanya akan bisa kita lakukan selama kita solid dan juga bersatu. Bersama kita bisa. Demikian kiranya sambutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekali lagi bisa mohon tepuk tangan untuk Bapak Ketua STI Bali. Dan kepada Bapak kami memohonkan untuk tetap berada di tempat. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan acara penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik. Kepada terawan dan terawati yang disebutkan namanya, mohon untuk berkenan bergabung di depan.